Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pemirsa Rahma yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua hingga diberi kesempatan melalui media online ini untuk saling berbagi dan saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan dan menetapi dalam kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa hampir 1 bulan kita jalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang suci ini, bulan di mana setan-setan dibelenggu, bulan mulia yang tidak ada godaan setan dari luar, menjadikan musuh manusia tidak bisa menggoda, kecuali nafsu dalam diri kita sendiri. Menjadikan nafsu kita sendiri satu-satunya yang menjadi musuh kita, yang sesungguhnya adalah musuh terbesar manusia, yang membuat kita selalu berperang melawan nafsu kita sendiri untuk bisa kita kendalikan. Contoh sederhana pada saat kita berbuka puasa, mungkin para ibu sibuk menyiapkan aneka macam takjil, ada gorengan, aneka sayur, makanan favorit keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Disinilah kita mengendalikan dalam diri kita. Apakah kita bisa mengendalikannya? Dan masih banyak contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin godaannya sangat luar biasa. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar itu, wahai Rasul? Apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu, wahai Rasul? Rasul menjawab, jihad. Jihad memerangi hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu menjadi persoalan utama kita, yang kebanyakan kita tanpa disadari, justru kita yang dikendalikan oleh nafsu kita. Banyak persoalan sehari-hari, baik ringan ataupun berat, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, apalagi situasi seperti sekarang ini. Mungkin di mall, supermarket sangat banyak ibu-ibu ini ya, yang membeli kebutuhan untuk Lebaran. Dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini juga, pandemi, endemi, ekonomi, sosial, politik, dan lainnya, menjadikan kita semakin terjebak untuk menuruti kemauan nafsu kita, tanpa berpikir jernih dengan menggunakan akal sehat kita. Banyak yang menggunakan jalan pintas untuk solusi sesaat, tanpa berpikir lebih jauh dampak jangka panjangnya. Banyak yang menyerah dengan ini. Ada yang berbuat korupsi. Mungkin baru-baru ini yang berita update minyak goreng langka di mana-mana. Kenapa minyak goreng ini bisa langka? Pasti ada permasalahan di internalnya. Ada lagi contoh kasus lain dalam kehidupan sehari-hari yang sangat kita temukan. Misalnya mengurangi timbangan atau curang dalam perdagangan, bertindak tidak adil, dan lain-lainnya. Untuk kepentingan nafsu kita, ego kita, tanpa berpikir jernih, untuk kepentingan yang lebih merahmati, yang lebih luas. Dalam pertempuran akbar ini, Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran
untuk memenangkan perang ini, yaitu menjadikan pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Salah satu perintah Allah dalam Al-Quran yang diwajibkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa adalah melalui puasa seperti saat ini. Dalam ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 183, disebutkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berpuasa merupakan metode yang diperintahkan Allah kepada manusia yang beriman. Berpuasa melatih kita untuk menahan diri dari hidangan bumi, berupa makan dan minum, seperti yang saya contohkan tadi. Dan memperbanyak kita mengkonsumsi hidangan langit. Apa itu hidangan langit? Yaitu berupa petunjuk-petunjuk Allah, berupa firman-firman-Nya yang ada dalam Al-Quran. Menjadikan kita lebih banyak mempelajari tadarus Al-Quran untuk memahami kehendak-Nya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk-Nya, termasuk dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga nafsu yang keluar dari dalam diri kita menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 53, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Momentum Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan introspeksi diri terhadap amal-amal kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah seperti yang ditunjuk dalam firman-Nya di Al-Quran. Marilah kita renungkan kembali di bulan mulia ini. Berapa banyak perbuatan kita yang tidak sesuai dengan perintah-Nya. Kita perbaiki menjadi lebih baik tiap harinya, agar dengan hidangan langit ini menjadi barometer kita dalam menapaki langkah keseharian kita, menjadi penerang dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak tersesat. Sehingga dengan petunjuk-Nya di hidangan langit ini, menjadikan hari raya bagi kita semua, menjadi hari kemenangan bagi kita semua. Dalam surat Al-Maidah ayat 114, Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Pemirsa Rahma yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita telah latih diri kita melalui puasa agar menjadi pribadi yang bertakwa. Kita perbanyak amal-amal ibadah kita dalam menjadikan pribadi yang mulia di bulan mulia ini. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, yaitu pribadi takwa yang selalu mohon ampun kepada Allah, selalu berbagi, selalu menahan amarah, selalu memaafkan, serta selalu berbuat baik. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Disebutkan dalam surat Al-Imran, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pemirsa Rohma, di bulan yang mulia ini merupakan momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kita melalui langkah-langkah konkret untuk menjadi pribadi yang bertakwa, untuk meraih kemenangan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin ini sedikit dari saya dalam berbagi. Kalau ada kata salah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah selalu merahmati kita semua, sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai kehendak-Nya. Selamat menyambut kemenangan di hari yang fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forhati Kota Malang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon